habis, kita ketemu lagi. Nah, sekarang ini banyak pasti yang membicarakan masalah perang di Iran. masalah Iran ya. Iran dan Israel. Memang ternyata ya, ini Mas Lukas ya, Mas Antoni. Dari kita lihat ya selalu ya di siaran yang kita perhatikan. Saya rasa kita semua perhatikan terus ya. Saya cuma ada satu catatan penting nih. Ternyata kepercayaan rakyat pada kepala negaranya itu penting. Oh, sangat ya. Ya? Iya, benar. Setuju. Nah, terbukti yang paling gampang aja deh. Sekarang Trump itu mendapat kecaman luar biasa dari rakyatnya sendiri. Benar. Begitu juga sekarang nyusul Netanyahu. Tahu. Nah, ya yang paling mengesankan itu satu. Irannya. Rakyat Iran mendukung sepenuhnya. Wah. Oke, kita nggak bicarakan mendukung siapa lah. Cuman yang paling penting di negeri kita sendiri nih. Satu pelajaran yang harus kita tarik, bahwa ternyata kepercayaan rakyat itu sangat besar. Dukungan rakyat penting. Dukungan itu sangat penting. Nah, ini soal ijazah yang segitu aja gampangnya, ya. Sampai diputer balikin, ada bareskrim, semuanya dipertaruhkan. Tetap rakyat tidak percaya, ya kan? Kenapa ini? Ini kan satu yang namanya bahaya dalam negara dalam ancaman bahaya. Ya ini sebetulnya. Jadi nuklirnya itu udahlah, kita nggak perang sama siapa kok, belum ya. Tapi kita perang bagaimana kita ketakutannya kalau nuklir itu meledak, kan ada ketakutan. Ya. Itu gampang sekali kan. Kalau kamu bener ya Mas Lukas ya, itu juga aja ijazahnya apa susahnya sih. Ya kan? Kenapa? Kenapa dipersulit? Pasti ada sesuatu. Kenapa begitu sulitnya? Karena ada yang pasti ditutupi. Nggak mungkin lah, sudahlah. Jangan pakai alasan macam-macam, ini mau ditutupin. Bahwasanya ada suara yang begini, begitu tentang Pak Jokowi, ya basar itu. Ya. Tapi yang paling penting, apalagi sekarang ada mulai semangat pemakzulan itu mulai bergelora ya. Sehingga wajar lah kalau saya sebagai bapak juga akan dengar pemakzulan Gibran. Oh iya. Nah, itu penting. Nah sekarang ini pengamati dulu ya. Pengamat media sosial. Gini, kita lihat bahwa satu rakyat kayaknya mayoritas nggak percaya lagi sama Jokowi karena sudah SMK-nya nggak terbukti. Mobil SMK. Iya. Terus juga ibu kota seperti itu, mangkrak ya kan? Potensi. Asal-usul keluarganya ya itu nanti, itu belakangan lah itu. Katanya 11 triliun, mana? 11.000. 11.000 triliun itu kan nggak terbukti dan masih banyak lagi. Sehingga tumpukan orang mengatakan kebohongan. Saya lebih memperhalus lah. Ketidaktepatan ucapan. Nah ini gimana nih? Dengan adanya sekarang mulai maraknya lagi pemakzulan ya. Ya, sebelum pemakzulan saya ingin respon dikit nih Mas soal perang ya. Jadi Indonesia sedang perang juga Mas. Kan kalau ada di medsos itu guyonannya gini. Negara-negara yang berperang. Satu, Korea Selatan lawan Korea Utara, Pakistan lawan India. Kemudian sekarang Iran lawan Israel. Israel lawan Palestina. Nah, di Indonesia rakyat melawan keluarga Jokowi. Nah, saya setuju sekali dengan Mas Eros tadi bahwa betapa dari beberapa perang ini akhirnya pelajaran penting yang bisa kita petik adalah kalau satu negara dipimpin oleh pemimpin yang dipercaya publik, didukung publik, pasti lebih mudah ngelola negara itu ya. Seperti contoh Iran dalam pertempuran dengan Israel. Nah, sekarang itu ada dua front perang rakyat Indonesia dengan keluarga Jokowi ini, Mas. Satu, pemakzulan Gibran, kedua ijazah. Nah, kalau kesan saya dari pengamatan di media ya, khususnya media sosial, itu semakin terpuruk itu keluarga Solo, geng Solo itu. Karena yang jelas gini, Mas. Isu pemakzulan di luar dugaan misalnya. Surat yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI kan disambut. Direspon. Ketua DPR Dasko sudah nanti akan dibahas gitu kan. Kemudian juga bahwa DPR yang katanya koalisi Merah Putih, koalisi maju dulu kok sekarang membuka. Itu satu aspek. Yang kedua itu tadi
soal ijazah kan makin babak belur itu. Bukan hanya babak belur secara secara metafor ya, bahwa tapi secara fisik juga. Kulitnya, wajahnya yang menjadi bengkak itu, jadi yang sekarang psikosomatis itu yang disebut penyakit psikosomatis karena depresi atau stres. Nah, sehingga kemudian tapi kalau soal fisik masih kita diskusikan lah, karena sekarang AI itu luar biasa. Intinya itu Mas, itu coba intinya. Yang sekarang ini terjadi nggak perlu terjadi kan? Kalau sejak awal dukungan terhadap pemimpin itu kan, Jokowi ini jelek-jelek dulu kan, memang hampir 9 tahun memimpin kan didukung ya. Tapi kenapa sih setahun terakhir dia membuat manuver-manuver gila kayak gitu, yang akhirnya ini yang terjadi Mas. Jadi ya itu pelajaran penting juga untuk Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kalau 5 tahun ke depan memimpin dengan baik, dukungan rakyat mau 29 nyalon lagi pasti akan didukung. Jangan menjadi pemimpin yang ekstrim untuk kepentingan apapun. Jadi selain kepentingan rakyat. Karena itulah legitimasi dukungan rakyat yang paling penting. Contoh Kameni tadi, jangan seperti nasibnya kayak Trump. Ya, Trump ini kayak gini. Trump sebentar lagi dimaksulkan juga tuh. Trump itu kan waktu kampanye presidennya no war, no more war. Sekarang he's the evil of war, gitu kan? Kan jadi mencela itu loh. Nah, jadi kalau kita lihat gini, ini kesalahan fatal Jokowi ini. Jokowi dari awal itu setelah periode kedua, maksudnya di waktu periode kedua, sebetulnya dia dukungannya juga sudah menurun. Tetapi rekayasa dukungan ini yang diperkuat sama dia. Nah, rekayasa dukungan seolah-olah bahwa dia itu mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Kenapa? Bahwa dia rekayasa. Misalnya, kalau kita masih ingat, kepercayaan rakyat kepada Jokowi masih 81%. Itu hampir mustahil kalau itu tidak direkayasa. Nah, kedua, kalau dia sudah tidak ada dukungan dan orang tahu bahwa di 2019 sampai 2024 dia kebijakannya sangat luar biasa, khususnya dalam bidang ekonomi yang saya pahami itu luar biasa buruknya, ya, jahat terhadap rakyat. Kemiskinan di 2019 ke 2022 meningkat, korupsi turun dari 40 ke 34. Nah, harusnya dia itu begitu dia mau lengser, dia tahu diri. Harusnya dia itu, kalau dia lengsernya tahu diri, kemungkinan rakyat Indonesia itu melupakan. Yeah. Kan rakyat kita kan pemaaf. Betul. Tetapi kemudian dia merekayasa lagi, Gibran naik. Ini membuat kemarahan rakyat ini luar biasa gitu. Nah, Gibran naik dengan melanggar konstitusi, dengan memperkosa MK. Konstitusi. Nah, ini yang membuat rakyat sangat marah, sehingga dia punya apa kesalahan Jokowi? Korupsinya udah banyak lah ya, nantinya yang mungkin akan diusut gitu ya. Sekarang Chromebook juga sudah mulai ini, ada yang mengatakan bahwa oh ya ini saya diperintah Jokowi dan sebagainya itu mengenai kasus korupsi ini. Ini akan meledak ini. Dan yang ini lagi adalah bahwa ya pemaksulan Gibran ini, Purnawirawan sudah mengatakan, sudah mengusulkan secara resmi, menulis surat, itu sudah dimaksulkan. Dan perbuatan tercelanya juga dibeberkan. Ya? Dan perbuatan tercelanya dibeberkan. Nah sekarang, sementara itu window yang paling buat saya ya, paling sah itu ya, perilaku atau perbuatan tercela itu. Ya. Iya. Ya. Jadi Fufu Fafa itu ya. Jadi kalau kita lihat, ini keserakahan. Mungkin awalnya dia mau menutupi, kalau dia mau berkuasa terus dia bisa menutupi aibnya yang di 2019-2024 dengan merekayasa hal begini, tetapi akhirnya menjadi bumerang. Ya tapi ginilah, kan kita selalu, saya tuh ikutin terus ya. Kenapa sih UGM itu diserang sebegitu tapi tidak kepada intinya? Rektor yang sekarang mau saya itu malah boneka lah ya. Saya akan pertanyakan, siapa sih yang sangat dekat dengan kekuasaan dan mantan rektor?
Ya. Pratikno maksudnya. Lah iya dong, itu penting. Karena apa? Iya, itu yang dikejar. Justru itu kuncinya menurut saya. Kenapa sih? Suruh bicara dong, terbuka ya. Iya. Ya, bahwa saya gini ya, tidak mungkin dia tidak tahu masalah ini. Ya kan? Sangat tidak mungkin. Dia yang sutradaranya, yang merancang jadi, semua. kalau banyak kan kalau kita dengar tuh dalam istilah di crime ya, aktor intelektualnya itu jauh lebih penting ya. Nah, ada yang duga-dugaan sekarang sudah mulai menjurus ya, tapi kok tidak dipertajam. Udahlah, yang rektor-rektornya, dekannya segala itu, menurut saya itu hanya pelaksana tugas. Pelaksana. Kalau saya lihat ya. Iya. Dan kemarin kan ramai di medsos, Pratikno berkunjung ke rumah Jokowi. Nah makanya. Saya konsolidasi nih menghadapi situasi. Itu sih kita nggak tahu lah. Tapi yang paling penting satu, masa sih setiap persoalan itu selalu yang diverifikasi aja. Di sentral masalahnya nggak dikutik-kutik. Ini contohnya, waktu saya ada dialog ya, jadi semua itu saya ada dirancangnya luar biasa. COVID, ya. Tidak boleh dekriminalisasi. Ya. Artinya silakan korupsi kan sama aja kan. Iya. Nah, ini juga penyalahgunaannya dilegalkan. Para pemikir di bidang legal ya, masa sih apakah Kepres Presiden itu ya tidak bisa digugat gitu kan ya. Ini juga satu hal pertanyaan, lalu gimana pertanggungjawabannya? Nah, ini yang membuat rakyat bertanya-tanya terus. Banyak hal yang seolah ditutupin. Umpamanya dia dibuka dulu pintu, tapi dia sudah sediakan kuncinya. Nah ini kan bahaya cara begini. Ini yang saya lihat, kenapa sebetulnya Pak Jokowi itu nyimpan bom nuklir. Tapi buat kebom siapa-siapa, tapi buat ngebom dirinya sendiri. Gitu. Gimana? Ya, saya setuju tuh Mas. Ini sayang sekali ya, kita akan ditinggali bom nuklir yang bom sosial politik yang akan meledak nggak lama lagi ini. Dalam arti begini, kalau ledakannya bisa dikonten, hanya meledak di keluarga dinasti Jokowi ya nggak masalah. Tapi yang saya khawatirkan kan meledak luas ke masyarakat, kan polarisasi kan. Ya jelek-jelek dia masih punya pendukung toh. Tapi itu memang dibuat. Ya kalau saya yakin si pendukungnya juga nggak kuat ya. Tapi saya melihat memang the days of Jokowi are numbered. Nah, jadi the end of the beginning of the end of akhir Jokowi itu sudah makin jelas Mas. Dari dua kasus ini yang saya tadi sebut, isu pemaksulan Gibran sudah semakin terbuka di kalangan politik Senayan. Yang kedua, isu ijazah ini misalnya contohnya, kan kita asumsikan kalau Jokowi masih kuat, begitu dia melapor ke polisi, melapor kehilangan ijazah, kan laporannya itu, melapor dan mengadukan empat figur ini, Roy Suryo dan kawan-kawan, kita pikir 4 atau 5 orang ini akan segera ditangkap oleh kepolisian, Parcok kan. Waktu itu kan sudah di perdebatan di media sosial, ini akan ditahan ini, tangkapnya. Tapi sampai sekarang nggak jelas, malah kelihatannya kepolisian malah diam-diam baik, sementara serangan terhadap ijazah palsu itu semakin gencar dari berbagai isu, berbagai penjuru. Sekarang ada kasus kebakaran Pasar Pramuka segala macam, kemudian juga isu kemungkinan wamen desa itu yang menjadi. Ya kita nggak tahu itu isu Mas ya, tetapi paling nggak saya lihat ibarat kalau perang ini semakin terpojok ini. Tapi gini, Kapolri sekarang dia juga bilang, gue kan cuma melaksanakan nih. Dia juga mulai mikir mungkin kok jadi gue yang harus dijeblosin. Dia harus cari selamat juga lah. Iya, karena apa? Karena memang udah luar biasa. Saking banyaknya bolongan yang harus ditutupin, dia sendiri bilang, loh, kenapa aku nggak menutupin bolongan aku sendiri gitu. Nah ini tadi pendukung Jokowi masih banyak itu menurut saya itu tidak benar. Pendukung Jokowi saat ini adalah bukan pendukung ideologis. Mereka pendukung adalah ekonomis. Ini begitu ada masalah mereka akan meninggalkan. Lari. Itu dan ini sekarang sudah banyak kan yang pendukung bukan dibayar. Bukan ideologis, melihat fakta bahwa
Jokowi memang salah, langsung meninggalkan, bahkan menuntut bahwa ini dibenarkan gitu, dan ini akan terjadi gitu. Lain dengan pendukung ideologis seperti Bung Karno, sampai sekarang itu masih ada terus gitu kan. Nah ini yang nggak ada, ini tidak ada gitu. Ada nah itu. Nah terus mengenai yang Bareskrim, kepolisian, ini lihat bukannya itu pemeriksaannya pun sudah mengendor. Dan menurut saya begitu Bareskrim menerima itu ijazah, katanya lab 4, lalu mereka itu sadar bahwa ini palsu nih, ya, mungkin ya mereka itu udah sadar gitu. Juga. Ya lalu gimana dan mereka? Itu sengaja mungkin ya contohnya. Sarjana muda kenapa ditampilin gitu. Terus begitu ditampilkan di atas itu yang foto yang ijazah yang sama kan. Nah, dengan dasar itu mereka berpikir 1000 kali kalau untuk mentersangkakan ini. Mereka sudah lihat bahwa yang ini memang benar gitu. Tetapi mereka tidak bisa bergerak. Jadi saat ini adalah mereka mempertahankan status quo aja. Gini Mas. Dia lupa bahwa tidak semua orang ingin lihat Indonesia itu rakyatnya bodoh semua, gitu kan. Pembodohan itu nggak mau, gitu kan. Saya gini deh, yang sederhana aja kita pakai apa ya, common sense saja ya. Aku tanya sama sampean, ganti kacamata tuh sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau setahun sekali, atau 5 tahun sekali? Sekarang sih udah 5 tahun sekali, mungkin lebih kali, 7 tahun sekali. Gampang bisa dilihat. Kacamatanya Jokowi itu ya, kan bisa dari situ kita bisa lihat ya, ada nggak foto-foto lain yang memang pakai gitu dan mirip mukanya, ya toh. Nah ini aja, jadi emang terlalu banyak dan bolongannya itu terlalu. Saya bisa pahami lah cara berpikirnya teman-teman kayak Mas Suryo, Mas Resmon. Sekarang gini, mungkin nggak ijazah keluar tanpa skripsi, ya. Nah, mustahil. Ngapain dikejar ijazahnya? Periksa dong itu skripsinya. Yang datanya ada di UGM. Nah, datanya ada UGM. Dan Respon sudah lihat loh. Roy juga sudah lihat dan sudah megang lagi ya. Dan sudah terbukti dan bisa membuktikan. Megang foto. Nah, mau lari kemana lagi? Karena ini intinya, bukan nanti ada orang yang pembela-belanya bilang, ini udah ijazah, lari ke skripsi. Loh gimana sih? Seperti saya bilang, kenapa nggak ke intinya? Jadi, bukan what is the course, gitu kan? Bukan bicarakan akibatnya. Ini kan si skripsi ini ya, sebagai penyebab lahirnya ijazah. Kalau penyebabnya abal-abal gitu ya, pasti ijazahnya abal-abal lah. Sangat sederhana kok itu. Cara berpikir sederhana, tanpa saya memojokkan Jokowi. Ngapain saya memojokkan? Orang dia sering memojokkan dirinya sendiri kok. Jadi buat apa dipojokkan lagi? Kecerobohannya dalam praktek. Ya dulu kan taken for granted ya, nggak mungkin lah palsu dan sebagainya. Bukan sebentar. Saya akan koreksi sedikit. Ini bukan kecerobohan menurut saya. Ini adalah memang pembohongan yang tidak mungkin sempurna. Jadi kebohongan ini akan dengan sendirinya akan terbongkar kan gitu kan. Saya boleh nggak tambahin nih? Ini praktiknya denger kan yang saya ngomong nih. Dengerin ya. Saya bilang, saking saya lihat saya udah mulai curiga nih, kok aneh ya. Apa yang saya kirim ke Pratikno? Isinya, waduh, ternyata saya bangga sekali punya teman ya sebagai betul-betul pemain. Congratulations. Saya bilang itu. Congratulations. Ternyata Anda betul-betul seorang pemain. Ya kan? Sejak itu saya nggak pernah dibalas. Sejak itu, ya Mas Pratik ya. Sejak itu sampai kan nggak pernah balas lagi. Kalau dulu kan kalau balas saya, nyuwun dawuh, saya lagi ini gitu. Itu realitas. Saya nggak mau rakyat jangan dibohongin lah ya. Udah ketahuan. Nah ini yang penting sekarang Anda kan lebih tahu dari saya dong soal UGM ya. Masa yang begitu mudah, apa sih dosanya gitu, memperlihatkan, dan apa sih sulitnya mempersoalkan kenapa hanya memperlihatkan sebuah yang namanya ijazah itu. Kayak saya nggak punya ijazah, ya saya bilang apa yang mau saya liatin.
seperti saya waktu mau bikin film Cunyadin, minta jasa, bingung gitu kan. Gini aja deh, gampang kok mau ngeceknya. Tanya ke British Council, siapa dari mana prestasi saya waktu sekolah. Kan excellent gitu kan. Nah, kan gampang ya, diselesaikan. Karena saya nggak merasa takut untuk melakukan itu karena saya bukan pembohong gitu kan. Silakan. Nah, yang saya nggak ngerti kenapa kok selembar kertas aja, ya Allah, itu kayak itu Mas pemain berkarakter ini ya. Perilaku pembohong ya gitu. Artinya kalau dilihat aspek dari perilaku, sikap Jokowi yang nggak jelas itu menunjukkan bukti bahwa dia itu dia nggak punya ijazah asli. Yang kedua, saya lebih tertarik ini. Tadi singgung kenapa Barreskrim kepolisian sudah ogah-ogahan. Nah, kalau kan sampean menyinggung itu, menurut saya mereka kan ingin menyelamatkan diri juga. Jokowi mungkin segera selesai lah. Kepolisian kan masih orang sekarang di komandan-komandan di kepolisian itu kan pengen tidak habis karirnya. Ngapain belain orang yang sudah naik perahu yang bocor, yang karam gitu kan itu. Jadi, jadi intinya adalah kalau ini ijazah asli, ijazah Jokowi asli yang dilaporkan itu untuk diperlihatkan, pasti akan diusut. Kan intinya ke situ kan. Artinya mereka itu yakin bahwa ini tidak asli, kan gitu dugaannya kan, sehingga mereka tidak berani mengusut. Itu inti saya adalah ke situ gitu. Tapi menyelamatkan dirinya ya berarti ditambah dengan tidak berani mengkriminalisasi, kan gitu kan, untuk menyelamatkan dia. Tapi ini yang paling penting ya, kita ngobrol-ngobrol gini pasti nih ada nanti nih para debaters gitu ya. Ngapain sih orang masih banyak hal yang lebih penting, negara yang begini ngomongin itu aja terus. Ini dasar orang-orang yang gak ada kerjaan, selalu gitu omongannya ya. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang malah pilpres. Ya, orang pilpres. Nah, nggak punya argumen. Kita balik sekarang ya. Justru yang membuat kekacauan ini, negara sampai terpuruk, menurut saya terpuruk. Ya, kan? Ini kan peradabannya mundur, gara-gara perilaku orang-orang yang sedang dipermasalahkan. Kalau tetap dipertahankan, saya tidak mau presiden kita, Pak Prabowo ini ya, jadi terlemahkan, ya. Kemudian keseret-seret sama dosa masa lalu yang sebetulnya dia tidak perlu ya terlibat atau terlalu jauh. Maksudnya ya buat apa sih ngelindungin lagi, ya sudah lepaslah ya gitu loh. Nah gini. Jadi kalau ada yang mereka mempermasalahkan pembahasan ini adalah mereka yang memang berpihak di sana supaya udah jangan dibahas lah. Nah berpihak ini adalah karena apa kan gitu. Itu satu. Begini, kalau kita bicara yang benar bahwa pemimpin, ini kita tidak bicara dari individu nih, perorangan. Ini pemimpin yang dengan karakter seperti ini, dengan bukan karakter lagi, dengan tindakan yang membohong, memalsukan dan sebagainya begitu, ini harus dikoreksi. Ini kalau tanpa ini dikoreksi, negara kita tidak bisa maju ke depan. Jadi kita harus mengkoreksi yang di belakang agar ini tidak terjadi lagi di depan, agar bahwa mereka yang mau bermain lagi dengan ijazah yang tidak benar lalu kemudian mendaftarkan itu tidak benar, ada rujukannya. Oh, ini gue bisa dipenjara nih kalau nanti diadili di penjara, kan gitu kan. Nah, ini harus menjadi pembelajaran. Jangan sampai kebohongan jadi metode. Jangan sampai kebohongan menjadi metode. Ini mungkin ada teman saya lah, teman ya orang-orangnya Pak Jokowi juga ya, yang bilang, waduh Mas, ini gila nih, tuh waktu di Solo ya. Dia bilang katanya kebohongan tuh nggak apa-apa di politik. Yang bener kamu. Iya Mas, makanya aku nervous, dia bilang gitu kan. Ya waktu Jokowi ngomong gitu. Tapi ini kan satu, saya mengatakan ini berdasarkan apa yang dia katakan. Ya, saya sendiri tidak ikut dalam situ kan. Tapi orang itu mengatakan pada saya. Nah jadi dia orang-orang dekatnya kok ya, orang dekatnya Anggit sekali, dia tahu semua. Jadi maksud saya, kalau memang ini dan kita tidak mau nanti jadi kayak korupsi biasa-biasa aja, nggak ada kebohongan itu biasa. Ada ulama NU yang anggap menyogok, menyuap itu nggak apa-apa. Terus juga teman saya yang katanya dulu sangat saya kenal, seorang intelektual pemikir Islam
modern itu ya, sampai berdebat sama anak kecil, ya seolah-olah membenarkan praktek kerusakan lingkungan. Saya bilang, mau begini negara kita nanti dibuat, ya jangan dong. Makanya saya bilang selalu loh dalam semua podcast yang saya ikuti, boleh dicek. Yang saya mengerikan itu, dosa yang terbesar itu satu, Jokowi ini merusak peradaban. Peradaban itu. Ya, kan? Oleh karena itu, Jokowi ini ijazah palsu ini harus benar-benar diusut tuntas. Jangan berhenti, tidak bisa berhenti. Tanpa sentimen loh ya. Tanpa sentimen, diusut tuntas. Kan diusut tuntas. Bahwa kalau memang asli, segera dibuka dong. Ya, mana ijazahnya? Anak ini ya dikasihkan aja ke publik gitu. Kalau ini ijazahnya tidak bisa yang asli, yang ditunjukkan fotokopi segala itu tidak bisa dipertanggungjawabkan alias palsu, ya harus ditindak gitu. Paling nggak satu soal isu yang membuat polarisasi masyarakat selesai gitu. Mas, di segmen terakhir saya usul nih, kita ngomong soal pemakzulan Gibran. Nah, konteksnya begini, karena kan kalau Jokowi ini kan sebenarnya memang sudah selesai, tapi dia ingin mempertahankan pengaruhnya melalui anaknya kan. Nah, tapi kan ini saya lihat di media ini fenomena menarik, Mas. Mulai dibanding-bandingkan nih, Mas. Kan kita tahu kesan bahwa Prabowo itu tidak respect sama Gibran itu berulang terjadi. Misalnya ngirim delegasi ke Vatikan, kemudian juga waktu ada beberapa kasus yang mestinya ya, Prabowo nggak hadir, terus AHY. Nah, sekarang itu yang saya mau bilang itu, AHY itu sering dikomparasikan. Yang terakhir hari Minggu kemarin waktu membuka konferensi internasional soal infrastruktur, itu Prabowo jalan bareng dengan AHY. Nah, netizen itu memuji, nah ini baru bangun ini. Jadi seolah akan dipasangkan nanti 2029. Nah, kalau indikasi ini bisa disebut indikasi politik, maka awal dari the beginning of the end of Gibran juga sudah mulai. Bukan saja kemungkinan pemaksulannya akan berjalan, kemudian juga kemungkinan Gibran akan melanjutkan kekuasaannya atau bahkan melanjutkan setelah pasca Prabowo makin kecil. Tapi secara de jure, iya, ya kan dia wakil presiden. Tapi legitimasi sosialnya ya tidak ada, sangat buruk. Ya. Nah ini contohnya gini lagi. Cobalah yang pada pengagung-pengagungnya nih kan ada ya, tolonglah. Apa iya pantas nggak sih gitu ya, coba deh bicara malam hari mau tidur sama kaca lah ya, pantas nggak kira-kira? Malu nggak kita punya bapak? Iya, masa sih nggak? Kalau saya sih nggak ada apa-apa ya, buat saya nggak ada masalah, maksudnya sentimen sama dia, apa urusan saya gitu loh. Jadi gini, jadi pemakzulan Fufu Fafa Gibran ini kan sudah bergulir. Dan sudah secara terbuka diusulkan oleh Purnawirawan. Dan surat pun sudah dikirimkan. Jadi ini adalah sudah aspirasi dari masyarakat. Lalu ada yang mengatakan, oh ini tidak ada aturannya. Ini yang mengatakan ini adalah memang mereka yang di pihak memang tidak mau untuk ke situ kan, ya kita lihat itu. Tapi kalau kita bicara tidak ada peraturan, pertanyaan saya adalah ada nggak peraturan bahwa Gibran bisa naik menjadi wapres pada saat itu? Kan tidak ada kan? Nah, melanggar konstitusi. Nah kalau dia melanggar konstitusi, merekayasa konstitusi dengan itu. Dan sudah diputuskan di dalam Mahkamah Konstitusi itu bahwa prosesnya adalah cacat. Ya, di situ ada Anwar Usman, pamannya dan sebagainya. Itu pertama. Terus yang kedua, terakhir ada pendapat bahwa itu tidak melalui sidang di majelis. Itu langsung diputus katanya. Itu saudara itu ya, Ferry Hamsari ya, yang bicara untuk situ. Nah, political will dan fakta-fakta ini adalah sudah tersedia, sudah tercecer lah di mana. Kalau ini hanya ada kemauan saja, ini yang kemauan dalam arti bukan untuk hal yang tidak benar ya, kemauan meluruskan kita punya politik dan konstitusi gitu. Nah, jadi ini
intinya adalah tinggal kita ajukan dan kita lihat MK benar apa tidak, bersidang, lalu melihat bahwa perbuatan tercela itu ada apa tidak. Dan satu Cuman lagi, itu aja. Ya, satu gampang lagi nih. sekali. Sekarang gini, kita pertanyakan pada pemirsa ya, lebih percaya omongannya Pak Mahfud sebagai dia tuh ahli tata negara atau Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang kan itu kan satu paket, gitu kan ya. Lalu Pak Mahfud bilang tidak satu paket. Tidak. Nah, bagaimana ini? Saya percaya Pak Mahfud dong. Nah, makanya apakah rakyat Indonesia ini harus mempercayai omongan Pak Jokowi atas nama Presiden ke-7? Kan itu? Iya. Itu yang selalu dipakai ya. Tapi bagaimana kalau itu merupakan pembodohan atau penyesatan? Tapi ada analisis gini Mas, kenapa Jokowi perlu merespon satu paket? Dia itu sebenarnya ditujukan ke Pak Prabowo itu. Iya. Artinya artinya ngancam kalau itu kamu satu paket ya. Betul. Artinya itu kan saling semakin menunjukkan ya. Iya. Duo Prabowo Jokowi ini makin tidak solid dan memang sudah seharusnya begitu. Kenapa Pak Prabowo masih punya 4 tahun, 5 tahun ke depan ngapain juga ngikutin cara berpikir Jokowi? Ya kalau Pak Prabowo itu mau slow motion suicide itu dalam politik ya, terusin aja begini. Tapi kalau Anda tidak mau masuk ke wilayah perilaku politik sebagaimana si Trump session itu, ya tinggalkan dong ya. Mulai dan rakyat itu mendukung, harus cepatnya. Ya minimal kalau proses pemaksulan ini bergulir, Prabowo jangan menghalang-halangi, itu aja itu lah aja. ya. Iya. Oke, benar. rasa itu konklusinya ya. Jadi Sobat Bung Rabis, walaupun kita di tengah badai pemberitaan ya tentang perang di Iran dan Israel, tapi yang harus kita petik pelajaran buat negeri kita ya, bahwa pemimpin itu harus dipercaya rakyatnya. Nah, sementara maaf, Presiden ke-7 kita ya tiap hari kepercayaan rakyat menurun, kecuali para buzzer ini saya beri kecualian ya, perkecualian. Nah, sehingga menurut saya ayo kita sama-sama jaga bangsa kita dan negeri kita ini, gitu. Itu yang jauh lebih penting supaya apa? Nuklir yang sebetulnya ditanam sini jangan sampai meledak nih, itu menghancurkan kita semua. Karena ketidakjelian kita melihat adanya seseorang yang sedang menanam bom nuklir yang kalau ledakannya terjadi, ya toh, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi mungkin peradaban bangsa ini juga jadi mundur dan bangsa ini juga merasakan akibatnya. Setuju gitu kan ya? Oke. Kita sampai jumpa di perbincangan yang datang. Jangan lupa subscribe dan komen. Ya, jangan lupa subscribe dan komen. Oke, mereka. Ya.